ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi yang mana limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di ruangan ini. Yang mana kita harapkan syafaatnya yaumil kiamat kelak. Sebelum kita harapkan syafaatnya yaumil kiamatnya, ini konten yang akan disampaikan oleh Bapak Mahmud kepada Bapak Mahmud, dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan misal dari Pusat Karanganyar yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita alhamdulillah dapat berkumpul di sini ruangan untuk bersemangat kepada Bu Yulia Limanan agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai calon. Bersemangat kepada Bu Yulia Limanan agar yang lainnya bisa tercapai dan apa yang dikerjakan dari awal sampai akhir tidak ada alasan apapun yang bisa lulus dan selesai. Dengan tema penyebaran pemahaman dan diskusi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia Rizwana. Marilah kita sambut pengisi acara kita pada hari ini, Ibu Yulia Rizwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala hada wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat banyak sekali, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Karanganyar yang di sini diwakili oleh Bapak Mahmud. Kemudian saya hormati Ibu Urhayati sebagai Ibu Guru Senior di SDN 1 Karanganyar, seluruh Bapak Ibu, guru kelas, guru mapel, tenaga pendidikan yang hadir saat ini, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali ya Bapak Ibu ya, sudah membantu saya meluangkan waktu untuk hadir di ruang ini dengan dukungan yang penuh. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga kegiatan ini menjadi amal ibadah dari Bapak Ibu semua. Berikutnya, di sini saya akan menyampaikan, memaparkan sedikit pengalaman saya. Di sini saya bercerita dulu Bapak Ibu. Saya sudah sampai pada modul 1.4. Awalnya itu 1.2, 1.3, 1.4. Nanti ada lagi 2.1, 2.2 dan seterusnya sampai kapan saya juga tidak tahu. Insya Allah nanti sampai bulan Desember. Nah, pada modul ini saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman atau teori dan implementasi. Jadi di situ teorinya bersumber dari para ahli yang sudah ada di modul CGB. Nah, terlepas dari itu semua, tentunya Bapak Ibu di sini lebih senior dari saya dan ada banyak sekali teori yang lebih baik yang bisa kita terapkan pada anak didik ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya satu teori, ada beberapa banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil saja yang saya dapat dari modul guru penggerak. Jadi di awal sebelum saya memaparkan materi, saya mohon maaf apabila saat penyampaian sikap saya atau tutur kata saya ada yang kurang pas dan berkenan di hati Bapak Ibu. Dan saya juga dengan hormat meminta masukan serta saran
serta perbaikan-perbaikan. Karena teori dan implementasi yang ada di modul ini tidak hanya satu-satunya jalan untuk menentukan budaya positif. Ada pengalaman dari Bapak Ibu guru mapel, Bapak Ibu guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah bertahun-tahun mengajar siswa SD, tentu masih bisa kita terapkan dan kita lanjutkan. Jadi masukan dari Bapak Ibu sangat saya harapkan. Dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas masukan dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu nanti di forum ini. Baiklah, saya mulai dengan mengucap kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aksi nyata modul 1-4 ini berisi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman implementasi budaya positif. Kalimat utama di sini adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid atau warga sekolah, bukan hanya murid saja, berpihak pada murid dan warga sekolah sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dari dua kata itu bisa kita kupas, budaya itu kebiasaan, positif itu hal-hal yang baik. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Inilah tema kita hari ini. Selanjutnya, di mana posisi budaya positif pada lingkungan sekolah kita? Di sekolah itu ada kelasnya 1 sampai 6. Awal itu ada peraturan kelas, ada juga peraturan sekolah. Kemudian ada keyakinan kelas. Lingkungan positif barulah budaya positif itu mencakup lebih luas. Jadi setelah peraturan kelas ditetapkan, keyakinan kelas dilaksanakan, lingkungan positif itu mendukung. Lingkungan positif apa saja? Lingkungan itu mencakup sarana prasarana, guru, kemudian lingkungan belajar, kemudian para sesama teman, itu lingkungan positif. Ketika sudah berjalan dengan baik, itu semua maka terjadilah budaya positif di sekolah itu. Kita lanjut. Apa saja konsepnya budaya positif itu? Bagaimana supaya kita bisa menimbulkan budaya positif di sekolah kita? Ada banyak sekali. Nanti kita bisa kupas beberapa atau semuanya. Kita melihat waktu kondisional ya Bapak Ibu. Yang pertama perubahan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku dan keyakinan, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Banyak sekali. Memang modul 1-4 ini paling banyak menurut saya. Saya sampai telat 2 minggu menyelesaikan ini. Karena memang banyak sekali. Biasanya 1 minggu selesai, jadi sampai 2 minggu lebih. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Paradigma adalah pola pikir secara umum seperti itu. Jadi yang dahulu kita mengajar dengan murid harus, kalau guru bilang A, murid harus A. Kalau guru B, murid harus B. Dan murid itu tidak ada ruang untuk berkolaborasi, tidak ada ruang untuk mengekspresikan kemauan belajarnya. Di sini kita harus berubah. Yang pertama, pendekatan berbasis student centered learning. Di situ kita pembelajaran berbasis siswa, profil belajar Pancasila, kemudian pembelajaran berbasis proyek, teknologi dalam pendidikan, kolaboratif, dan lain-lain. Jadi berubah. Kita harus memperhatikan kebutuhan murid. Profil belajar Pancasila kita sudah tahu. Ada 6 dimensi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu paradigma yang pertama. Kita harus menggunakan P5 atau proyek penguatan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, di sini kita harus memperhatikan
memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Murid, siswa itu termasuk pada manusia yang masih anak-anak. Mereka punya kebutuhan. Ada kebutuhan dari pribadi mereka, ada kebutuhan dari intelek mereka. Di sini dibagi menjadi 5. Yang satu, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang, penguasaan atau kemampuan dalam belajar, kebebasan dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Sama, gurunya juga sama. Jadi guru juga membutuhkan ada kebutuhan dasar, ada kebutuhan bertahan hidup seperti makan, minum dan lain sebagainya. Kasih sayang, kita butuh dihargai, kita butuh saling menghormati, kita butuh kasih sayang. Kasih sayang dalam arti sebagai teman sejawat saling menghargai dan lain-lain. Penguasaan dan lain-lain, ini kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah sekarang kita akan menstimulasi mencoba game cobalah buka. Di situ coba Anda membayangkan, Bapak Ibu guru membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga, entah itu berlian, entah itu emas, entah itu duit segepok misalnya, entah itu apa. Anda karena begitu pentingnya dalam hidup Anda. Jika teman Anda mencoba dengan segala hal membuka, misalnya saya nih megang emasnya satu atau apalah untuk saya atau kunci atau apa. Di situ teman saya meminta itu tangan kita untuk dibuka. Dia menggoda, merayu, mengintimidasi, menghardik, bahkan menawari Anda uang. Bayarlah kalau kamu membuka. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu bersediakah Anda membuka kepala tangan Anda? Kira-kira bersedia tidak? Terus apa alasannya? Siapa yang memiliki kontrol untuk menutup dan membuka tangan itu? Saya tanyakan kepada Pak Mahmud ya. Ya Pak, kira-kira Bapak bersedia nggak kalau tangan Bapak dibuka? Kalau saya terang tidak bersedia untuk membuka kepala tangan saya. Alasannya karena itu adalah hak milik saya dan suatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dan yang siapa yang harus bisa membuka ini ya adalah keluarga dan atau anak-anak yang ada di rumah yang bisa dipercaya. Terima kasih Pak Mahmud atas jawabannya. Monggo kepada Ibu Yati. Gimana sikapnya Ibu ketika Ibu dipaksa untuk membuka tangan? Saya kalau misalnya dipaksa untuk membuka tangan, mungkin agak keberatan karena di dalam tangan itu atau di dalam ruang itu kita tidak mengetahui atau belum mengetahui hal apa yang perlu diketahui oleh orang lain. Iya, siapa tahu itu berupa rahasia atau itu hal-hal yang pribadi. Terima kasih. Terima kasih monggo Pak Ali. Gimana nih Pak Ali? Mulai misalnya dikasih uang lah, kasih duit cukup Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau di sini berkaitan dengan sesuatu yang sangat berharga, gitu ya. Jadi bersedia Anda membuka kepala tangan Anda jika Anda memiliki sesuatu hal yang sangat berharga menurut kita. Kalau saya pribadi itu sedikit keberatan, Bu. Ya, karena itu hal yang sangat penting bagi diri kita, yang menurut kita itu sangat berharga. Jadi alasannya yaitu salah satu yang tadi disebutkan dari Pak Mahmud, itu salah satu privasi, ya, sesuatu yang tidak harus semua orang itu bisa memiliki dan mengetahui apa yang kita simpan gitu. Terus siapa yang memiliki kontrol? Tentunya karena itu berkaitan dengan pribadi kita, tentunya diri sendiri yang harus
dapat memberikan kontrol, tentunya kontrol yang baik, kontrol yang positif berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih jawabannya untuk Pak Mahmud, Ibu Rohayati, dan Pak Ali. Memang di sini tidak ada jawaban yang benar atau salah, Bapak Ibu. Semua itu adalah hak kita. Kita mau buka, kita mau tetap rapat, itu adalah hak kita. Buka, kita mau tetap rapat, itu adalah hak kita. Benar yang dikatakan Bapak Ali, bahwa yang memiliki kontrol terhadap diri kita adalah diri sendiri. Dan barang yang berharga itu adalah sesuatu yang kita pegang teguh, nilai-nilai. Bisa yang nilai dari keagamaan, nilai dari kepribadian, nilai-nilai kebajikan yang kita punya. Kalau kita ingin mempertahankan nilai-nilai kebaikan kita, maka kita diserang atau diancam, bahkan dirayu dengan kekayaan pun kita tidak akan bersedia untuk berubah begitu. Jadi orang lain hanya sekedar bisa memberi saran, memberi masukan, dan kemudian memberikan contoh negatif dan positifnya dari perlakuan kita. Tapi kita yang menentukan mau kita lepaskan atau kita genggam itu adalah hak kita, tergantung nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Tentunya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang selalu kita pegang teguh. Nah, itu juga terjadi pada siswa, bahwa guru kadang-kadang memiliki fungsi kontrol yang salah. Kadang-kadang saya sendiri, guru itu merasa bisa mengontrol muridnya. Nah, kadang-kadang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kadang muridnya, ayo bersihan gitu, ayo kita jaga kelas, ayo berkata jujur. Seolah-olah merasa memiliki kontrol terhadap muridnya. Ternyata itu silang Bapak Ibu. Itu tidak. Kalau dia tidak ada keinginan dari dalam dirinya, dia tidak akan mau melakukan terpaksa. Kemudian yang kedua, pengelolaan positif belum tentu efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita memberi hadiah, memberi dorongan, kadang-kadang siswa juga belum mesti mempan. Ya, kadang dia juga belum mau nurut sama kita. Yang ketiga, praktik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Karena ada anak sama nih, kita ngomongnya begini. Kamu ini bolos terus, nilainya kecil, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak, kamu ini sudah bapak capek-capek mengajar, tetapi malah nilainya kecil, bapak kecewa sama kamu. Itu membuat anak merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter untuk kita. Untuk kita dapat menguatkan nanti anak akan berubah. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata anak justru sebaliknya dia akan merasa rendah diri. Yang selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita kadang salah berpikir orang dewasa itu lebih tahu, lebih pintar daripada anak-anak. Ternyata tidak. Kita bisa memaksa dia untuk sekolah, untuk belajar. Ternyata tidak. Ternyata kontrol itu bukan ada di luar, tapi pada diri anak sendiri. Nah, bagaimana budaya positif ini bisa berkaitan dengan itu? Kaitannya adalah ketika seorang anak itu memiliki kepribadian yang sudah terbiasa dengan hal positif, hal-hal baik akan muncul dari dirinya tanpa harus iming-iming pujian, tanpa harus iming-iming hukuman, tanpa harus iming-iming nilai dan lain-lain. Dia akan tumbuh dengan sendirinya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini kita diharapkan berubah. Yang tadinya kita berpikiran kita semua sama, ternyata kita semua berbeda. Sepakat tidak Bapak Ibu? Maka ternyata kita berbeda. Yang semua orang memiliki hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sepakat ya Bapak Ibu? Yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Orang lain punya pandangan, jangan harus memahami kita, tapi kita paham bahwa semua orang punya pandangan yang berbeda. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya bisa disuruh-suruh, ternyata tidak. Yang sebenarnya adalah hanya Anda atau diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Baik itu cara bicaranya, baik sikapnya. Paling bisa ngeretek ya Bapak Ibu ya. Retek atau omong
bisa ternyata tidak. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan lain-lain. Eksperimen kedua Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan siswa. Pelanggaran budaya positif. Coba bayangkan Bapak Ibu sebagai guru. Nah, misalnya di sekolah nih, ada seorang siswa berkata kasar atau sering menghina orang tuanya. Nah, ada menghina orang tua temannya sehingga membuat temannya marah dan sedih. Dan lalu, dia ngelak-ngelakin ayah saya, dia ngelak-ngelakin ibu saya. Pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan dan apa yang Bapak Ibu katakan? Ya, saya minta jawaban dari Bapak Ibu. Pertama, Ibu Ismiatun. Ya, baik, akan saya jawab apa yang saya lakukan untuk menegur anak itu dan selalu mengingatkan kepada siswa agar berkata-kata baik dan berkata sopan kepada guru dan teman-teman. Saya minta jawaban dari Pak Arif juga. Gimana Pak Arif? Kalau ada bocah dari ini Pak, mau ikut sebuah apa? Bagaimana ini Pak? Oke, terima kasih untuk yang ini. Yang pertama, seandainya siswa sikapnya seperti itu, yang pertama kita panggil siswa untuk menegur dan memberikan pendekatan individu yang tidak mengulangi, karena karakter siswa kita bisa melihat anak ini seperti ini. Kalau bukan hukuman, antisipasinya untuk anak ini seperti dengan kayak sebenarnya Wispi itu menegur anak dan kami dengan pendekatan secara individu atau kantor atau diobrolan dengan baik. Itu saja jawabannya. Terima kasih. Kalau menurut saya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang pertama saya akan lakukan yaitu pendekatan. Pendekatan tersebut yaitu biasanya saya lakukan adalah memanggil siswa tersebut. Karena kenapa saya panggil? Siswa membicarakan hal-hal buruk ataupun melakukan hal-hal yang sesuai orang yang dia tidak lakukan, pasti ada penyebabnya. Faktor yang pertama biasanya faktor lingkungan, keadaan rumah, keadaan keluarga, dan faktor sahabat. Dan apa yang Bapak Ibu katakan, yang saya katakan, saya akan mengatakan secara individu. Secara individu apa? Dari siswa tersebut, hal apa yang membuat atau yang mengakibatkan siswa tersebut berkata kasar atau berkata jorok. Dan apa yang saya lakukan yaitu adalah mungkin kebanyakan menasihati, tapi kita lihat lingkungannya itu terlebih dahulu. Karena faktor yang mungkin merubah atau bisa merubah seseorang biasanya faktor yang paling banyak adalah lingkungan. Nah, itu yang sulit. Saya sebagai guru saja sulit untuk menghilangkan hal tersebut. Kalau faktor umum mungkin oke, kita nasihati, kita beri teguran, tapi faktor lingkungan itu yang sangat sulit untuk kita lakukan perubahan. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Itu adalah eksperimen bagaimana sikap kita. Kan tadi titik kontrol seseorang itu tidak bisa dari luar ya Bapak Ibu ya. Kadang anak itu tidak bisa kita kontrol kelakuannya atau sikapnya. Nah ternyata di sini dari eksperimen tersebut kita sebagai guru itu punya posisi. Nah, posisi kita sebagai guru jadi apa di sini terhadap murid kontrolnya? Di sini ada yang penghukum. Nah, silakan Bapak Ibu lihat tabel yang telah saya bagikan. Di situ ada titik
posisi kontrol hukum, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang pemantau, dan ada yang manajer. Masing-masing titik posisi itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Saya coba bacakan. Nah, di sini motivasi, identitas gagal, identitas sukses. Contoh, ada murid tadi ngomong kata kasar ya, Bapak Ibu. Di sini ada guru yang di hukum. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, ternyata ada guru yang posisi kontrolnya penghukum. Ciri-cirinya dia menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah posisi kontrol menghukum. Dan ini masuk pada identitas gagal. Gagal dalam versi murid akan merasa gagal. Oh, ternyata saya tidak disukai guru. Oh, ternyata saya kena marah. Itu yang akan terjadi. Ciri-ciri yang selanjutnya hasilnya murid akan memberontak dan akan mendendam, menyalahkan orang lain. Dan murid akan berkata, "Bos, saya tidak peduli." Nah, itu adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini guru tersebut ciri-cirinya adalah berceramah. Hai, kamu ini ngomong kata kasar, tidak boleh. Itu bagus. Kemudian dia menunjukkan rasa kecewa sama kamu. Kamu sudah dikenali berkali-kali gak berubah begitu. Nah, itu akan menyebabkan murid menyembunyikan atau menyangkal kesalahannya. Murid merasa gagal, sudah mengecewakan gurunya, dan dia akan berkata, "Maafkan saya, Bu." Tapi di sini masuk pada identitas gagal. Karena murid merasa bersalah, dia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Yang dia tahu, saya ini masih banyak kekurangan, saya ini banyak salah, saya sudah mengecewakan Bu Ismi, saya sudah mengecewakan Pak Ali, pasti Pak Ali kecewa dengan saya, pasti Bu Miss Mama kecewa dengan saya. Itu yang dirasakan anak. Tapi anak tidak tahu bagaimana cara memperbaiki. Dia bingung. Dia tetap di situ. Kalau anaknya nggak kuat, dia bisa depresi dan murung. Kemudian posisi yang kedua sebagai teman. Di sini ciri-ciri guru tersebut dia membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dia berkata, "Kalau kita kerjasama, lakukanlah dengan ibu. Ayo kita bareng-bareng kita perbaiki. Terus ini ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan." Dia lebih santai berkatanya seperti itu. Ini sudah masuk identitas sukses. Karena murid merasa dipedulikan, disayangi, dan tidak ditunjuk-tunjuk, tidak disalahkan. Tetapi hasilnya murid jadi ketergantungan. Dia harus diajak seperti itu terus, dianggap sebagai temannya dan minta bantuannya. Saat gurunya tidak open, tidak peduli, dia akan merasa kecewa. Hasilnya, saya pikir Bapak Ibu teman saya begitu. Dia berpikir akan selalu dibantu, tetapi tidak selamanya guru bisa membantu. Dia tidak bisa mandiri. Nah, ya Bapak Ibu ya. Posisi yang kedua memantau. Nah, siapa guru itu? Ciri-cirinya adalah dia membutuh. Ayo, peraturan kelas apa? Kalau kamu melanggar hukumannya apa? Kalau buang sampah di sembarangan hukumannya apa? Itu memantau. Nah, ciri-cirinya dia menanyakan konsekuensi apa yang terjadi, terus hukumannya apa. Hasilnya, murid akan disiplin menyesuaikan jadwal. Bagus, ini masuk identitas sukses. Bila diawasi, tapi kalau gurunya nggak ada, sembunyi-sembunyi. Nanti kalau ketemu lagi, buang sampah sembarangan ya, buang. Nah, kalau Pak Ali gitu kan, buang. Tapi kalau Pak Ali nggak ada, buang lagi gitu. Karena hanya dipantau saja, tidak dituntut dari hatinya, hanya takut kalau diawasi. Selanjutnya, murid akan berkata, "Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan itu. Saya dapat nilai berapa? Saya dianggap baik. Saya dianggap berprestasi." Itu dia motivasinya dari penghargaan guru. Itu yang pemantau. Dia mengikuti disiplin kelas hanya kalau saat dipantau. Yang terakhir ini yang motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, yaitu terletak pada guru yang posisi kontrolnya adalah manajer. Ternyata guru ada yang jadi manajer ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih guru jadi manajer ini? Guru yang posisi kontrolnya, cara mengendalikan muridnya sebagai manajer, ciri-cirinya adalah sini pakai.
Contoh guru yang berposisi mengontrol murid sebagai manajer, itu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu yakini? Buang sampah itu menurut kamu baik atau tidak? Buang sampah sembarangan. Kamu kalau coret-coret dinding menurut kamu itu salah atau benar? Itu pertanyaan. Apa kamu kalau kamu yakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu tahu salah, apakah kamu mau memperbaikinya? Mau, Bu, misalnya. Terus bagaimana cara memperbaikannya supaya kamu gak berkata kasar lagi? Saya akan begini. Nah, itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, hasilnya murid akan merasa diperhatikan, karakternya akan menjadi lebih kuat, dan dia akan memiliki cara bagaimana cara memperbaiki kesalahan dan bagaimana tujuan dari hukuman itu, dari kesalahan itu, nilai-nilai yang ada di dalamnya, misalnya nilai tanggung jawab. Kedepannya dia akan melakukan peraturan kelas tanpa harus disuruh lagi, karena dia tahu nilai-nilainya. Misalnya tidak berkata kasar itu nilainya adalah sopan santun, saling menghargai, kemudian tidak menyakiti orang lain. Nilai-nilai kebaikan di dalamnya dia paham, dia tahu bagaimana cara manusia ini. Murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan baik. Jadi dari obrolan itu murid akan menjadi tahu bagaimana karakternya, dan guru tidak perlu capek-capek harus mengontrol dan lain-lain. Nah, ini di gambaran sebelahnya Bapak Ibu. Di gambaran sebelahnya dampak yang terjadi kalau bapak gurunya sebagai penghukum akan memulai kesalahan berulang kali, menjadi agresif dan nakal. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dia nggak respect sama gurunya, males sama bapak itu. Taunya menghukum aja, saya hukum terus, tapi kan dia nggak tahu penyelesaian dan tidak tahu nilai-nilai yang harus dia lakukan. Membuat beberapa merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Sedih sekali kalau punya seperti itu. Dia akan nggak semangat sekolah. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Dia masih melihat dirinya paling perfect, maunya perbaikan dirinya sebaliknya. Kalau murid sebagai teman, dia akan bergantung. Murid sebagai pemantau menitik beratkan pada dirinya sendiri mendapat hadiah atau hukuman. Kemudian kalau manajer, dia akan bisa mengevaluasi dirinya menjadi anak yang lebih baik. Dia tahu salahnya di mana, bagaimana cara memperbaikinya, dan bagaimana kembali pada kelompoknya, teman-temannya dalam keadaan lebih baik dan lebih percaya diri. Itu posisi kontrol. Silakan, kita semua mungkin punya posisi itu ya. Ada yang jadi manajer, ada yang jadi pemantau. Tapi saya lihat tadi banyak yang cenderung ke manajer. Seperti Pak Arif tadi, dia melakukan pendekatan, Ismi juga memberi nasihat-nasihat tidak baik, dan Pak Wahid juga menanya sebab-sebabnya. Kenapa dia berkata kasar itu masuk pada manajer. Nanti itu adalah yang diharapkan dari Bapak Ibu guru dari modul ini. Kita akan setahap demi setahap mengontrol siswa dari yang tadinya pemukul berubah menjadi manajer. Nanti akan di tahapan-tahapannya. Ini kita sudah tadi buka. Nah, disiplin. Sering kalau kita dengar itu disiplin biasanya ada di gambaran kita apa? Coba saya tanya kamu. Disiplin kalau pikiran kita apa, Pak? Disiplin. Disiplin kalau menurut saya adalah melakukan pekerjaan dengan tepat waktu. Silakan Bu Anis, apa itu disiplin, Bu? Kalau dari saya disiplin itu taat kepada peraturan, itu juga termasuk dari disiplin. Jadi termasuk apa yang disampaikan Pak Mahmud, mengerjakan tepat waktu, itu juga termasuk disiplin. Jadi disiplin itu bisa mengontrol diri, melakukan hal-hal sesuai pada aturan yang berlaku. Ternyata kita sepakat dengan modul, Bapak Ibu. Sudah sepakat dengan modul. Ini dari bahasa Latin nggak perlu. Disiplin dapat membuat seorang menggali potensinya menuju ke arah yang lebih baik. Yang terpenting di sini adalah benar semua mengikuti peraturan, jadwal, peraturan sekolah, dan sadar. Yang terpenting adalah itu timbul dari dirinya sendiri.
Contoh, seseorang bisa terlambat, seseorang bisa melakukan kesalahan, tapi kalau dia mau bertanggung jawab terhadap kesalahannya, dia mau bertanggung jawab atas kekurangannya dan mau memperbaikinya, itu pun termasuk disiplin. Jadi selain dia mentaati peraturan yang ada, tapi juga kalau dia tidak taat, dia tetap mau bertanggung jawab atas dirinya. Dia mau pilih A, dia mau pilih B, dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Itulah disiplin. Di sini tugas kita sebagai guru adalah menerapkan karakter yang kuat pada anaknya, bahwa dia kalau patuh terhadap peraturan jangan hanya takut karena hukuman, jangan hanya mau karena penghargaan, tapi jadilah anak itu memang harus dilakukan dari diri sendiri. Semakin sesuai disiplin maka akan baik untuk dirinya. Kalau tidak, maka harus mau bertanggung jawab dan mau memperbaikinya, itu pun termasuk disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebaikan. Jadi kita itu punya kontrol terhadap diri kita, punya nilai yang kita pegang, baik itu nilai agama. Kalau kita disiplin maka kita berpegang teguh pada nilai-nilai itu dan bertanggung jawab jika kita meleset dari nilai itu. Benar ya? Nilai-nilai kebajikan ada banyak sekali. Saya lanjut pada teori restitusi. Teori restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seorang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah teori restitusi yang bisa diterapkan seorang guru yang memiliki titik kontrol manajer. Jadi kalau guru manajer dia harus menerapkan teori restitusi ini, ada 3 tahapan. Nah, segitiga disebut dengan segitiga restitusi. Situ ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Semua orang bisa salah ya Bapak Ibu. Semua orang kadang-kadang tidak mematuhi peraturan, termasuk murid-murid kita. Tapi bagaimana cara kita sebagai guru mengarahkan mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali dalam keadaan yang punya karakter lebih baik, punya nilai-nilai yang lebih baik yang dia tanamkan di hati mereka, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin dipuji. Itu adalah tugas kita. Di sini kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu? Nah, contoh yang tadi, ada siswa yang berkata kasar. Langkah yang pertama adalah kalau dalam manajer atau langkah restitusi yang pertama, pada bagian ini kita mengubah dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini, berbuat salah itu tidak apa-apa asal mau memperbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari masalah ini. Terus, mengapa kamu berhak merasa begitu? Apakah kamu sedang menjadikan umat buat dirimu sendiri? Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi dia nggak takut duluan. Mungkin saja dia salah, kecuali kalau udah berulang-ulang ya. Nah itu kita bisa sampaikan, itu adalah langkah-langkah yang pertama. Kita menstabilkan identitas bahwa semua orang pernah salah. Kalau sudah itu kan dia nggak akan takut lagi, dia akan cerita panjang lebar nanti. Oh iya Bu, benar Bu, tadi sebenarnya saya nggak sengaja. Oh iya Bu, saya itu nolongin dia karena dia nakalin saya. Dia akan bercerita. Dia menganggap saya itu salah, tapi tetap diberi kesempatan, tetap diterima, tetap diajak komunikasi. Kemudian langkah yang kedua, melakukan kesalahan itu memenuhi kebutuhan dasar mereka, misalnya kebutuhan waktu, kebutuhan
penguasaan pada pembelajaran, kebutuhan pengetahuan dan lain-lain. Pada tahap ini kita menyampaikan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu sampai di situ itu sudah bagus. Itu kita validasi tindakan. Atau menurutmu perbuatan kamu ini salah atau benar? Kalau dia bilang salah, nah berarti itu udah valid, dia mengakui kesalahannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu, apa sebabnya. Itu masuk pada langkah validasi kesalahan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia dihina nih, karena dia merasa orang tuanya tidak berhak untuk dihina, maka dia membalas. Nah, kita beri apresiasi dulu supaya dia respect dengan kita. Ya, wajar merasa sedih, merasa marah kalau orang tuanya dihina. Ibu juga kalau orang tua ibu dihina, pasti ibu juga marah. Tapi kamu bisa melakukan yang lebih baik dari itu dengan cara tidak membalas, dengan cara tidak memukul, begitu. Itu adalah langkah validasi tindakan. Kita mengiyakan dulu kalau dia salah, kita mengiyakan sebab-sebabnya dan kita gali dulu kenapa dia bisa melakukan itu. Langkah yang terakhir adalah langkah restitusi. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah, kita bisa tanya nih, apa yang kita percaya pada keyakinan kelas? Misalnya dia berkata kasar, kita tanyakan, kan di kelas kita ada ini sopan santun. Menurutku berkata kasar itu sesuai nggak dengan nilai kelas kita? Dia menjawab tidak. Apa nilai-nilai yang kita sepakati? Iya, bahwa kita harus sopan, kita harus berkata yang baik. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa yang kamu inginkan? Harusnya kamu seperti apa? Kita tanya saja. Saya ingin dia nggak kalau saya lagi bu dan sebagainya. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih sabar, misalnya, lebih berkata baik. Terus kita ajarkan bagaimana caranya dia menyelesaikan masalahnya. Itu langkah yang ketiga. Keyakinan kelas adalah keyakinan kelas sedikit berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu poin-poin yang disampaikan yang harus ditaati oleh siswa. Kalau keyakinan kelas sama, nilai-nilai kebajikan yang harus ditaati oleh siswa, tapi berasal dari keyakinan siswa terlebih dahulu. Siswa yakin kalau dia disiplin dia akan baik. Siswa yakin kalau dia akan menjaga kebersihan kelas, kelasnya akan terlihat baik. Dia yakin dulu. Jadi kalau sudah keyakinan kelas, merasa memang itu patut dilakukan, dia tidak takut lagi harus dihukum, tidak ingin lagi harus mendapatkan pujian-pujian, tapi dia melakukan atas dasar keyakinannya. Bagaimana contoh penerapannya? Pengalaman implementasi budaya positif di sini temanya adalah kami yakin kami bisa. Kami yakin kami bisa. Di sini rancangan tidak latar belakang yang saya lakukan. Budaya positif di sekolah memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Kalau budaya ini mencakup sifat, perilaku, nilai-nilai, mengandung saling menghargai, dukungan, keterlibatan aktif dari seluruh komunitas sekolah, keyakinan kelas yaitu kepercayaan siswa terhadap kemampuan mereka dan sikap positif terhadap pembelajaran adalah komponen kunci dalam membentuk budaya positif. Jadi kepercayaan siswa terhadap dirinya sendiri bahwa saya bisa lebih baik, saya bisa melakukan yang lebih baik dulu. Kalau mau disuruh-suruh itu nggak akan terjadi. Kalau nggak disuruh, dia tidak mau melakukan. Itu yang pertama. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif, meningkatkan keyakinan kelas, mengurangi perilaku negatif. Setelah itu, siswa meyakini survei keyakinan siswa memiliki perubahan dalam tingkat keyakinannya dan seterusnya. Tindakan yang dilakukan, nah di sini saya berkolaborasi tentunya dengan Bapak Ibu guru kelas, guru mapel PAI seperti Bu Mes, kemudian seluruh warga sekolah
mempersiapkan media pembelajaran dan sarana melaksanakan seluruh tahapan. Dukungan yang dibutuhkan tentunya dukungan dari sekolah. Siapapun kita warga sekolah pasti membutuhkan kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita penuh kekurangan. Yang penting adalah kita selalu berkolaborasi, saling meningkatkan. Kemudian keterlibatan orang tua. Dan yang ketiga, dukungan eksternal, dokumen kegiatan. Di sini mereka membuat keyakinan sendiri. Mereka ingin punya teman seperti apa, ingin menjadi siswa yang seperti apa, mereka buat sendiri. Jadi bukan saya hanya menyuruh mereka maju ke depan, Bapak. Mereka ke depan menulis. Pertanyaannya adalah, aku ingin menjadi siswa yang, aku ingin ibu guru yang seperti apa, dan aku ingin suasana kelas yang seperti apa. Nanti mereka nulis sendiri itu. Setelah itu kita sepakati. Sini. Nah itu ada banyak, semua siswa saya beri kesempatan. Dari siswa A sampai Z, semua saya suruh maju. Dan mereka menulis sendiri. Saling mengoreksi. Dan di situ dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contoh, dilarang ribut di kelas, itu tidak boleh. Keyakinan kelas itu harus timbul dari kemauan diri anak. Anak itu maunya apa? Saya ingin punya teman yang baik. Harapan itu rata-rata. Saya ingin ibu saling mengoreksi. Dan di situ dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contoh, dilarang ribut di kelas, itu tidak boleh. Keyakinan kelas itu harus timbul dari kemauan diri anak. Anak itu maunya apa? Saya ingin punya teman yang baik, ramah gitu rata-rata. Saya ingin ibu guru yang baik, yang ramah, ada gitu ya anak-anak itu. Tapi kadang-kadang mereka sendiri angel gitu loh Ibu. Ada itu banyak bangetnya. Ditulis di situ mereka. Saya ingin suasana kelas yang bersih, indah, rapi, kemudian kondusif. Tapi mereka nggak mau piket gitu loh. Nah, itulah yang PR kita, bagaimana mengarahkan keyakinan mereka dengan tindakan mereka. Kemudian saya ingin teman yang ramah, tidak membeda-bedakan, tidak ngeluh-ngeluhin orang tua, Bu. Ya, betul. Sekarang kita sepakat ya, semuanya sama kata begitu. Sepakat bahwa kalian ingin teman yang baik. Ya, kata mereka. Sepakat nggak suka kalau dilolohin temannya, orang tuanya. Iya, Bu. Sepakat pengen punya guru yang adil. Iya, Bu. Kalau sepakat kita buat ini menjadi keyakinan kelas. Kalian harus menjadi siswa yang baik, siswa yang ramah, tidak membeda-bedakan dan lain. Harus menjadi murid yang adil. Kalau ingin gurunya adil, kalian juga harus adil. Dengan cara apa? Belajar sungguh-sungguh dan tidak nyontek, tidak curang dan sebagainya. Ingin suasana kelas yang bersih, kalian harus menjadi warga kelas yang bersih. Ini kemudian saya dokumentasikan menjadi keyakinan kelas, cuma belum saya tempel. Gampang kalau untuk nempel itu insya Allah secepatnya bisa. Tapi untuk meneruskannya itu yang sulit. Pada saat itu mereka sangat tahan, mau bantu kompak, suasana kelas juga nyaman. Ketika itu mereka, tadi katanya begini ya, iya Bu, gitu. Mereka mengatakan besok-besoknya udah menguji emosi lagi ya Bu ya. Kadang-kadang satu hari ini enak, satu hari depannya udah kita tuh banyak-banyak benar-benar diuji oleh anak-anak. Terima kasih. Nah, di sini kesimpulan yang saya sampaikan bahwa budaya positif di lingkungan sekolah itu tentunya harus kontribusi dari seluruh warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, wali murid, dan anak-anak kita semua. Dan kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid kita. Kita bisa memposisikan kita sebagai posisi kontrol, sebagai manajer sebisa mungkin. Bagaimana siswa itu melakukan hal positif dengan kesadaran dari dirinya, tidak karena takut. Kemudian langkah-langkahnya menggunakan segitiga restitusi tadi. Satu, dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, dengan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, kembalikan lagi anak pada keyakinan hatinya. Dia yakin bagaimana yang baik, maka lakukanlah kebaikan itu. Dia yakin kalau itu salah, maka hindari kesalahan itu untuk dirimu sendiri, untuk
Saya rasa waktu saya sudah cukup banyak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sampaikan di sini, saya tidak berniat untuk sok tahu bahasa-bahasanya ya, atau menggurui, tidak. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari. Tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, dan yang paling sulit menurut saya adalah kalau ini kan agak lumayan ribet ya, data seperti ini, mana direkam juga kan, memang. Tapi yang paling sulit adalah melaksanakan sesungguhnya. Saya sendiri saat melaksanakan di kelas itu, di sekolah, baik sekolah Indo maupun Indo itu masih merasa minder. Belum tentu saya bisa. Banyak sekali ilmu yang dituangkan di dalam pendidikan penggerak ini. Saya sangat mendukung, berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu. Kalau nanti ada yang mau ikut guru penggerak, saya mendukung sekali. Bahkan kalau saya diminta bantuan, saya akan membantu dengan senang hati. Bukan karena kita ingin jadi lebih wah, bukan karena kita ingin menjadi kepala sekolah, tidak. Bahkan saya tidak ingin, jujur Bapak Ibu, saya tidak ingin. Saya merasa belum mampu, tapi ternyata di situ banyak ilmunya. Kita sebagai guru itu ternyata masih banyak kekurangan, termasuk diri saya sendiri. Dan yang paling sulit adalah bagaimana cara menerapkannya. Kadang saya sekarang menerapkan semangat, besoknya lagi masuk dan semangat lagi. Itu terjadi pada diri saya sendiri. Kadang sekarang saya emosinya stabil, anak-anak manut, pembelajaran bagus, besoknya lagi emosi saya memuncak-muncak, marah-marah gitu. Nah itu terjadi. Jadi di akhir pembicaraan saya meminta beribu-ribu permohonan maaf atas segala kekurangan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru, Ibu Rahayati, Pak Mahmud yang sudah menyempatkan waktu berulang-ulang di ruangan ini mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan banyak kebaikan dan diberikan kesehatan. Semoga sekolah kita bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi, dan kita sebagai guru bisa lebih baik menjadi guru yang mengajar murid-muridnya dengan ikhlas dan menjadi murid-murid yang berhasil. Demikian dari saya akhiri dengan taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Monggo kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau juga kepada Bapak Ibu yang ingin menjawab, dipersilahkan. Wes jawab Ali. Itu maksudnya Bapak di model itu yang Balas. yang ada lingkaran tadi tuh, lingkaran. Ulang ini anaknya. Nah, itu tadi bawahnya. Bawah. Kasih nanti. Terus. Naik. Ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Pencas yang duduk di sini. SD dari SD 1 Barangan ingin menanyakan, ingin bertanya. Ada di situ ada satu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang lima penguasaan. Nah, seorang siswa itu 5 elemen itu dibutuhkan dalam masa-masanya pertumbuhan. Dalam arti saya di sini di olahraga itu ada fasenya, Bu. Ada fase dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Fase-fase tersebut untuk melingkup itu semua berbeda mereka. Dan psikologis anak itu berbeda. Nah, untuk menanggulanginya seorang guru itu sebaiknya gimana? Nah, pertanyaan pertama seperti itu. Pertanyaan yang kedua, di dalam satu kelas itu perempuan dan laki-laki. Mereka dalam psikologis ini dari kesehatan ya Bu ya. Psikologis laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, untuk daya pikirnya juga berbeda. Daya pikir yang maksud saya bukan daya pikir secara umum, cara mudah mereka. Nah, jadi kita seorang guru itu mengarahkan mereka ke hal-hal tersebut gimana? Biar kita
kita tahu kebutuhannya itu harus seperti ini loh, bukan kita kayak prinsip tadi disiplin. Kata disiplin itu kata menyuruh kalau bagi saya, tapi menyuruh dalam arti diri sendiri. Kalau disiplinkan anak itu gimana caranya disiplinkan anak, bukan menyuruh. Padahal kata disiplin itu kata menyuruh dalam arti menyuruh diri kita sendiri. Kita melempar anak seperti apa yang bagus itu seperti apa kata disiplin tersebut. Coba Bu, sebagai moderator, moga bisa dijawab. Terima kasih Pak Wahid atas pertanyaannya. Tadi yang saya tangkap, bagaimana mengakomodir kebutuhan siswa yang fasenya berbeda-beda. Ada fase A, fase 2, fase B, 34, fase C, 56, itu berbeda-beda. Bagaimana mengakomodir kebutuhan manusia itu? Tentunya tugas guru kan sebelumnya saya sampaikan sangat kompleks ya Bapak Ibu, multi talenta. Selain mengajar harus punya RPP, juga harus bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Ternyata di dalam pembelajaran seorang guru ada namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Jadi di situ kita menganalisis kebutuhan apa dari masing anak-anak itu. Misal ada anak yang diam saja di pojokan, kalau ada kelas 1 malu. Kemudian ada yang aktif, lari sana, lari sini. Kemudian ada yang nggak mau kalau disuruh nulis banyak-banyak, maunya dikit aja. Nah itu pertanyaan tadi, bagaimana cara mengakomodirnya? Mengakomodirnya itu tadi, yang pertama kita menganalisis dulu. Menganalisis itu ada tahapannya. Bisa kita mengamati, bisa kita mengobservasi. Mengobservasi kan kita kayaknya nggak perhati, tapi sebenarnya perhati gitu. Sebenarnya anak ini kenapa sih? Terus bisa kita melihat catatan, bisa kita berkomunikasi dengan anak itu mengobservasinya. Langkah yang kedua, kita menganalisis kebutuhan apa yang dia kurang dari situ. Misalnya yang terlalu pendiam, nggak mau lari, apakah dia sakit, apakah dia anaknya introvert, begitu tidak senang keramaian. Yang satu, apakah dia hiperaktif, pengennya lari terus. Nah kebutuhan itu tentunya beda-beda. Saya sendiri sama Pak, sulit sekali. Kelas 6 aja, jangan kelas 1, kelas 6 itu seperti itu. Satu kelas orangnya 20, butuhnya beda-beda. Ada yang pengen ngajarnya game-gamean, ada yang pengen ngajarnya serius, ada yang pengen ngajarnya lebih tenang, ada yang pengen ngajarnya sambil main-main. Itu saya sendiri bingung, dan mereka sampaikan itu pada refleksi. Nah ternyata di sini diajarkan untuk melakukan kegiatan berdiferensiasi, yaitu menyiapkan bahan ajar yang berbeda. Misalnya ada yang sumber dari buku, ada yang dari komik, ada yang dari video. Yang mau pakai video siapa silakan. Yang mau pakai buku, baca buku ini dan dirangkum. Yang mau pakai komik, baca komik ini dan simpulkan, begitu misalnya. Terus hasilnya juga beda, itu kalau guru di kelas ya. Hasilnya juga beda. Yang mau buat diagram silakan. Misalnya organ tubuh nih, buat diagram, buat pernapasan, ya pakai diagram aja. Ada yang pakai narasi sederhana, menceritakan organ tubuh pernapasan itu dari sini diceritakan dengan sederhana. Ada yang diceritakan dengan narasi kompleks. Jadi produknya dibedakan. Ada 3 diferensiasi Pak. Diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Konten itu pelajarannya kita bisa bedakan. Misalnya si menengah mau apa ya olahraga. Si menengah kok mau olahraga. Sehingga aja dengan misalnya. Kalau yang menengah kan itu sekarang satu ruangan kan berbeda antara satu dengan satu fisik, dan pemikiran mereka kan berbeda-beda. Ada yang capean gitu kan. Dalam ini saya kayaknya biar dalam satu kelas itu kan, dalam contohnya cara berpikir atau anak-anak berbeda-beda, itu pun berkaitan dengan fisik. Contohnya anak 1A cuma hitung-hitungan 5 tambah 5 aja kadang ada yang tahu, ada yang tidak. 2 tambah 2 ada yang tahu, ada yang tidak. Nah dalam pembelajaran kita kurikulum tambah 5 aja kadang ada yang tahu, ada yang tidak. 2 tambah 2 ada yang tahu, ada yang tidak. Nah dalam pembelajaran kita kurikulum merdeka ini kita diwajibkan mengajarkan anak. Tapi apa yang
harus berbeda-beda juga? Apa tetap sama sesuai dengan kurikulum yang diajarkan atau gimana yang baik? Karena untuk mencapai target kita kan juga punya target. Kita apa harus mencapai target? Nah, targetnya kan pasti berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang tadi yang kedua, untuk mendisiplinkan anak itu gimana? Padahal kata-kata disiplin adalah menurut. Di kurikulum kita tidak boleh menurut. Anak itu harus berkembang. Gimana mengembangkan anak tersebut? Tadi Pak, jadi dalam capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran setiap apa beda-beda. Sekian harus bisa ini, sekian harus bisa ini. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita bisa punya tahapan. Targetnya misalnya AKM-nya sekian. Yang anak sudah melampaui kita bisa berikan pengayaan yang sesuai di buku itu. Kalau dari saya ya nanti Bapak Ibu bisa menambahkan, atau kegiatan lain yang kita tawarkan yang sesuai dengan minat mereka. Kalau contoh dalam saya itu ya, misalnya dalam pendidikan agama Islam itu harus bisa hafal rukun iman dan contoh-contohnya. Yang sudah bisa cepat silakan, yang sudah bisa dikumpulkan. Yang selebihnya mereka saya tawari kegiatan. Ada yang main game, ada yang bisa main kartu. Nah, yang belum tetap yang ketiga ada yang standar, ada yang sedang, dan itu capaian mereka. Ada yang sudah pakai, tentunya tidak bisa sama Pak. Itu diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya. Ada yang bisa dengan tadi bermain, dia suka bermain, ada yang dengan diskusi kelompok, ada yang dengan cara membaca. Itu kegiatannya kita bedakan sesuai kondisi dan situasi yang mood kita. Kadang-kadang guru juga mood. Terus yang lain diferensiasi hasilnya juga kita nggak bisa menuntut sama. Beda, ada anak itu yang juz amma sudah hafal 22 surat rampung, semester 1 baru mulai sudah rampung. Ada yang barusan betul untuk birobin nas, tidak apa-apa. Semuanya kita apresiasi dan semuanya kita sambut sesuai dengan capaiannya. Tugas kita adalah yang lebih dari standar kita beri pengayaan lagi, kita tingkatkan pengetahuannya. Yang kurang dari standar kita berikan remedial yang sudah ditentukan dengan kegiatan pembelajaran yang mereka sukai. Kita bisa tawarkan apa mau setoran, apa gimana, apa mau e-boarding atau gimana, kita tawarkan. Memang produk atau hasil yang dihasilkan setiap anak berbeda-beda. Terus bagaimana cara mendisiplinkan anak?